Iska Nurrahman berusia 21 tahun merupakan seorang wanita yang lahir dan dibesarkan di daerah Karangwuni, Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Di mata keluarganya, wanita cantik ini dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, ramah, anggun, soleha, dan sangat pekerja keras. Setelah ia lulus dari pendidikannya, Iska memutuskan untuk pergi merantau ke Bekasi, Jawa Barat. Di tempat perantauan, ia tinggal di sebuah rumah kos sederhana yang berlokasi di Kampung Tegal Gede, Desa Mekarmukti, Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat. Kepindahan Iska sendiri dari kampung halamannya ke kota perantauan ini kurang lebih baru 2 bulan lamanya. Selama tinggal di rumah kos tersebut, penjaga kos-kosan menilai Iska sebagai seorang wanita yang baik. Tidak pernah neko-neko, cenderung pendiam, dan sangat jarang bersosialisasi. Beberapa penghuni kos-kosan lainnya hanya melihat Iska ketika dirinya sedang menjemur pakaian saja. Jika tidak, Iska akan menghabiskan waktunya di dalam kamar kos yang disewanya saja. Selama di tempat perantauan, Iska bekerja sebagai seorang karyawati di salah satu perusahaan di kawasan Induksi Egypt di daerah Cikarang Utara. Karena tempat kerja dan kosnya yang terbilang lumayan jauh, setiap harinya Iska selalu pergi ke tempat kerjanya itu dengan cara jalan kaki ke jalan raya besar, lalu dilanjutkan dengan memesan ojek online. Untuk kehidupan sehari-harinya, Iska selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja saja. Sedangkan jika dirinya mendapatkan libur, Iska memilih untuk memanfaatkan hari liburnya dengan beristirahat di kamar kosannya saja. Meskipun ia bisa dibilang jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya ataupun teman kerjanya, namun ternyata ia cukup aktif memainkan sosial medianya. Hal tersebut terbukti dengan banyak pengikut di akun Instagram pribadi milik Iska Nurrahman. Di akun tersebut ia seringkali menampilkan aktivitas kesehariannya sebagai seorang karyawan. Namun sayang, nasib baik tidak selalu berpihak kepadanya. Pada 21 Maret 2022 sekitar jam 5 pagi, seperti biasanya, Iska bersiap-siap untuk segera pergi bekerja. 30 menit kemudian atau sekitar 5.30 pagi, Iska keluar dari rumah kosannya dengan berjalan kaki ke jalan raya besar dan akan memesan Gojek online ketika ia sudah sampai di jalan raya. Sementara itu di sisi lain, pada pagi itu juga tim patroli presisi dari Polres Bekasi sempat membubarkan para remaja yang pada kala itu sedang bersiap-siap akan tawuran. Dari beberapa remaja tersebut di antara lain bernama Nurfandi berusia 16 tahun, Muhammad Rifai berusia 20 tahun, dan juga Arya Sukarya alias Tile berusia 21 tahun. Ketiganya itu diketahui sedang mengendarai sepeda motor bonceng 3 menggunakan Honda Beat berwarna hitam. Namun dikarenakan aksi tawuran ini dibubarkan oleh tim patroli, maka ketiga remaja tersebut kemudian mencoba mencari kegiatan lain. Mereka pun masih berputar-putar menggunakan sepeda motornya tersebut sampai pada akhirnya setelah mereka sampai di Jalan Kipelo, Kampung Tegal Gede, secara tidak sengaja mereka melihat Iska Nurrahman yang memang saat itu kebetulan sedang berjalan kaki seorang diri. Melihat adanya kesempatan, Arya Sukarya alias Tila mengajak kedua temannya untuk menguras harta benda dari wanita yang tidak mereka kenal tersebut. Saat itu secara spontan mereka bertiga langsung berbagi tugas. Nurfandi bertugas sebagai eksekutor, Muhammad Rifai berperan sebagai joki motor, sedangkan Tile bertugas membantu penyerangan yang akan dilakukan oleh Nurfandi. Setelah ketiganya mencapai kata sepakat, mereka langsung memepet Iska menggunakan sepeda motornya. Mendapatkan serangan seperti itu, Iska mencoba untuk melawan sembari berteriak meminta pertolongan.
Namun sayang, Iska yang hanyalah seorang perempuan tentu saja tidak memiliki banyak tenaga untuk melakukan perlawanan kepada ketiga pemuda tersebut. Dua orang pemuda yang merupakan eksekutor itu kemudian langsung mengerahkan parangnya dan membacok wanita cantik itu tepat di bagian punggung sebelah kirinya sebanyak 4 kali. Setelah Iska dalam keadaan tidak berdaya, ketiga pelaku itu langsung mencuri beberapa barang berharga milik Iska seperti tas, dompet, uang tunai, dan juga handphone. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, ketiga pemuda itu langsung melanjutkan sepeda motornya sekencang-kencangnya dan meninggalkan wanita cantik itu begitu saja. Menurut pengakuan dari seorang saksi mata mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar suara teriakan minta tolong persis di depan rumahnya. Mendengar suara tersebut, ia bergegas berlari keluar rumah untuk mengecek ada kejadian apa sampai orang berteriak meminta tolong. Namun sesampainya di luar rumah, ia melihat seorang wanita yang menggunakan seragam kerja sudah dalam keadaan duduk dan berteriak meminta tolong. Dikarenakan kondisi Iska yang sudah bersimpah darah di jalanan, ditambah lagi ketiga pemuda yang terus mengacungkan parangnya membuat dirinya tidak berani untuk menolong wanita tersebut. Ia pun berinisiatif untuk berteriak meminta tolong kepada warga yang lain. Warga yang mendengar teriakan semakin kencang berbondong-bondong menuju ke sumber suara. Namun sayang mereka semua ketakutan dan tidak ada yang berani menolong Iska karena para begal itu yang terus mengacungkan parangnya. Sampai pada akhirnya ketiga pemuda itu pergi meninggalkan lokasi kejadian dan para warga baru berani mendekat ke wanita cantik itu. Tetapi sayang sekali saat warga berhasil mendekat dan berusaha untuk menolong Iska, wanita cantik itu tidak sanggup bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi pembegalan. Warga yang ada di lokasi kemudian segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan informasi tersebut bergegas menuju ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tubuh tidak bernyawa itu kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan aparat kepolisian yang lain segera menyelidiki kasus pembegalan yang merenggut nyawa seorang wanita cantik Iska Nurrahman. Untuk mengetahui siapakah dalang di balik kasus pembajokan tersebut, aparat kepolisian memulai penyelidikan dengan memeriksa beberapa rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi kejadian. Dari hasil salah satu rekaman CCTV yang berada di rumah warga memperlihatkan bahwa pada pagi hari itu ada 3 orang remaja yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor sambil membawa parang. Ketiga pelaku itu terekam CCTV sedang bolak-balik di depan gang dan dari gerak-geriknya terlihat seperti sedang mencari mangsa baru. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pihak kepolisian karena kedua pelaku ini pun berhasil diringkus. Keduanya yakni Nurfandi dan Muhammad Rifai ditangkap di tempat tinggalnya masing-masing. Namun sayang satu terduga pelaku yaitu Tile masih buron dan dicari oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi. Aparat kepolisian pun akhirnya menerbitkan sebuah poster yang bertuliskan DPO terhadap Arya Sukarya alias Tile berusia 21 tahun. Dalam poster bertulisan DPO nomor 084 ini menyebutkan bahwa terduga pelaku Tile ini merupakan seorang anggota gangster bernama Geng Warung Babe. Di dalam gambar itu juga dituliskan siapa saja yang bisa menemukannya harap segera diserahkan ke Polres Metro Bekasi. Selain berhasil menangkap kedua pelaku, aparat kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti berupa parang dan handphone milik korban. Keduanya pun langsung digiring ke Polres Metro Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil catatan kepolisian, ditemukan sebuah fakta bahwa Nurfandi merupakan seorang mantan narapidana. Ia pernah ditangkap atas kasus pembegalan di Cikarang. Selain itu juga pernah ditangkap atas tuduhan kasus pembacokan dalam tawuran di Renggas Dengklok.
Kepada tim penyidik, keduanya langsung mengakui bahwa memang benar adanya merekalah dalang di balik kasus pembegalan yang mengakibatkan Iska Nurrahman meninggal dunia. Keduanya juga menjelaskan bahwa Tile yang awalnya memiliki ide untuk melakukan pembegalan, karena pada saat itu sebenarnya mereka sudah akan pulang. Untuk motifnya, kedua pelaku itu mengaku bahwa mereka hanya ingin menguasai harta benda milik korban saja dan tidak berniat menghabisi nyawa korban. Namun karena pada saat itu korban melakukan perlawanan dan takut digeruduk massa sehingga mereka terpaksa melukai korban. Meskipun banyak berita yang beredar bahwa Iska ini sempat terlibat hubungan cinta segitiga dengan salah satu pelaku tersebut, namun keduanya ini membantah tuduhan itu. Nurfandi dan Muhammad Rifai dapat memastikan bahwa tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengenal korban, sehingga dapat dipastikan bahwa itu murni karena ingin menguasai harta benda milik korban saja. Atas perbuatannya, keduanya resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Nurfandi dan juga Muhammad Rifai, karena keduanya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Sekedar informasi tambahan saja ya guys, hingga saat ini Arya Sukarya alias Tile masih menjadi buronan dan masuk dalam daftar orang yang paling dicari di Polres Metro Bekasi. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.